Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Abu Yaki Haji Suharman Mukhtar MA, yang juga yang kami hormati yakni guru besar daripada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Profesor Dr. Ahmad Rodani MM, juga para dewan asatidz sekalian, juga para bapak ibu jamaah, juga yang berbahagia pada hari ini, para wisudawan dan wisudawati rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan menampilkan daripada metode penerapan metode asilati, yakni yang biasa yang diterapkan, yang merupakan salah satu daripada ciri khas daripada pondok pesantren Al-Isyraq. Adapun yang diberi kesempatan pada hari ini untuk menampilkan yakni saudara kita, adik dan kita yang bernama Saskia Anissa Rahman. Perlu diketahui juga bahwasanya beliau masuk daripada pondok pesantren terbuka gratis Al-Isyraq ini baru 1 tahun, dan ini beranjak ke tahun yang kedua. Jadi baru naik ke kelas 2. Adapun yang bakal ditampilkan di layar di sini yakni kitab Fathul Qorib yang memang sebagai penerapan daripada metode asilati. Nah, nanti diuji bagaimana bacanya dan lain sebagainya. Dan untuk bacaan yang mana, nanti kita akan buat kocokannya. Kocokannya sebagai berikut nih. Adapun kocokannya nanti yang sebagai materi ujian yang akan diberikan langsung oleh Profesor Dr. Ahmad Rodani MM. Ya, adapun yang menjadi materi kali ini yakni bacaannya summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ayo cari dulu. Nah, ini sebagai materi ujiannya yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka oleh karena itu kami berikan kesempatannya kepada saudari Saskia untuk menampilkan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Sumal miyahu tanqasimu, kemudian bermula air-air yaitu terbagi ia air-air ala arba'ati aqsamin, atas 4 macam-macam. Ahaduha, bermula 1 di antaranya, tahirun fi nafsihi, yaitu yang suci pada dirinya, mutahhirun li ghairihi, yang mensucikan bagi selainnya, ghairu makruhin istimaluhu, yang tidak dimakruhkan akan penggunaannya. Wa huwal ma'ul mutlaqu, dan bermula ia tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air yang mutlak. Ain qaidi lazimin, jauh dari qaid lazim, fala yadurul qaidul munfaku, maka tidak mengapa oleh qaid yang munfak, kama il bi'ri, seperti air sumur, fi kaunihi mutlaqan, pada keadaannya yaitu mutlak. Wasani, dan bermula yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu, yaitu yang suci, yang mensucikan, yang dimakruhkan akan penggunaannya air, fil badani la fis saubi, pada badan tidak pada pakaian. Wahwa, dan bermula ia tahirun mutahhirun makruhun, yaitu air yang musyammas. Ayal musakhkhanu bi ta'siri syamsi fihi, maksudnya dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari padanya air. Wa inna ma yukrahu, dan hanya saja dimakruhkan ia air musyammas syar'an, secara syariat, bikutrin harin, di negeri yang panas, fi ina'in muntabain, pada bejana yang dicetak, illa ina anak daini, kecuali bejana emas dan perak. Li safai jawharihima, karena kejernihan permata keduanya.
Wa idza baruda zalatil karahatu, dan apabila telah dingin ia air musyammas, maka telah hilang oleh kemakruhannya. Waqtaran Nawawiyu adamal karahati mutlaqan, dan telah memilih oleh Imam Nawawi akan ketiadaan makruh secara mutlak. Wa ikrahu aidan syadidus sukhonati wal burudati, dan dimakruhkan pula akan sangat panas dan sangat dingin. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tadi sudah kita dengarkan daripada pembacaan dan juga arti yang langsung disampaikan oleh saudari kita Saskia Anisa Rahman. Mungkin daripada Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang penasaran terkait daripada maksud ini apa? Nah, mungkin barangkali kita bertanya-tanya maksudnya apa, atau barangkali ini merupakan settingan daripada yang kita buat, bahwasanya ini cuma buat barisin cuma arti doang. Nah, maka langsung kita dengarkan daripada penjelasan saudari kita Saskia Anisa Rahman. Silakan Neng, maksudnya apa? Jadi air-air itu terbagi atas 4 macam-macam. Yang pertama itu air yang suci pada sendirinya. Maksudnya itu yang bisa, misalnya contohnya bisa dipakai buat cuci piring. Terus kalau mutahhirin lighairihi, yang mensucikan bagi selainnya, yaitu udah bisa dipakai buat mandi, buat berwudu, buat menghilangkan najis. Jadi kalau misalnya air yang mensucikan itu udah pasti suci. Tapi kalau air yang suci belum tentu mensucikan. Ghairu makruhin istimaluhu, yang tidak dimakruhkan akan penggunaannya. Nah, air ini tuh nggak makruh buat digunainnya. Nama air itu adalah wahwal ma'ul mutlaqu, dan bermula ia yaitu air yang mutlak. An qaidil lazimin, dia ini air mutlak ini jauh dari qaid lazim. Qaid lazim itu yang ikatannya yang tidak terputus. Fala yadurul qaidul munfaqu, maka tidak mengapa oleh qaid yang munfaq kama ilbiri fi kaunihi mutlaqan, sebagaimana seperti air sumur pada keadaannya yaitu mutlak. Jadi air mutlak ini masuk ke qaid munfaq. Qaid munfaq itu adalah ikatan yang tidak terputus, yang contohnya air sumur secara mutlak, berarti ini emang udah benar-benar mutlak. Terus air yang kedua yaitu yang suci, berarti bisa dipakai buat cuci piring. Mutahhirun, yang mensucikan, berarti bisa dipakai buat mandi dan menghilangkan najis. Makruhin istimaluhu, tapi makruh buat digunainya pada badan, tidak pada pakaian. Jadi kalau misalnya buat dipakai mandi itu makruh, tapi kalau buat baju itu nggak apa-apa. Namanya itu air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang terkena paparan sinar matahari. Air yang terkena paparan sinar matahari, dan dimakruhkan secara syariat di negeri yang panas, contohnya di negeri Mesir yang emang panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius pada bejana yang dicetak, kecuali bejana emas dan perak. Kenapa? Karena kejadian permata keduanya. Terus kalau misalnya air musyammas udah dingin, itu hilang kemakruhannya, sebagaimana Imam Nawawi telah memilih akan ketiadaan makruh secara mutlak. Dan makruh juga nih buat air yang sangat panas dan sangat dingin, karena ilatnya itu menyakitkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian tadi tuh penampilan daripada adinda kita Saskia Anisa Rahman. Ya, mungkin daripada Bapak Ibu jamaah sekalian, termasuk juga Profesor Dr. Haji Ahmad Rodani MM bertanya, sebagaimana tadi sudah disampaikan daripada MC, kok bisa gitu dalam jangka waktu 1 tahun atau bahkan yang lebih cepat daripada itu, santri kita kok bisa buat baca kitab? Bagaimana tuh caranya? Sementara mungkin daripada Bapak jamaah sekalian mungkin ada beberapa yang mungkin berpengalaman 1 tahun atau 2 tahun kok belum bisa-bisa gitu. Sementara di sini kita punya santri enggak sampai setahun kok bisa daripada bisa baca kitab. Maka ini nih yang akan kita tampilkan penerapan yang disampaikan, yang diterapkan oleh guru kita lewat metode asilati. Maka berikut penyampaiannya. Maka kita jabarin satu-satu. Kemudian di situ tuh ada kalimat summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kita jabarin satu-satu. Misalkan summa kalimat apa? Huruf ataf. Huruf ataf. Al miyahu kalimat isim. Isim apa? Isim jamid. Tandanya apa isim? Ada alif lam. Marifat nakirah. Marifat. Kenapa marifat? Ada alif lam. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah. Berubahnya seperti apa? Al-miyahu, al-miyaha, al-miyahi. Muzakkar muannas. Muzakkar.
Kenapa muzakkar? Muannas. Kenapa muannas? Karena kalau jam'in muannasun. Mufrad tasniah jamak. Jamak. Kenapa jamak? Karena menunjukkan banyak. Mufradnya? Mufradnya ma'un. I'rabnya jadi? I'rabnya jadi mubtada. Mubtada dirapahkan dengan? Mubtada dirapahkan dengan domah. Setiap mubtada harus ada khobar. Mana khobarnya? Jumlah fi'liyah dari tanqosimu. Tanqosimu kalimat apa tanqosimu? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ma'lum majhul. Ma'lum. Kenapa ma'lum? Karena tidak ada wali domah. Setiap ma'lum membutuhkan fa'il. Siapa fa'ilnya? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu iya. Kembali ke almiyahu. Tanqosimu. Asal katanya apa? Inqasama. Tasrifin. Bismillahirrahmanirrahim. Inqasama yanqasimu inqisaman wa munqasaman fahuwa munqasimun wa dzaka munqasamun. Inqasim la tanqasim munqasamun munqasamun. Kemudian fi'ilnya, fi'il mudhari, tasrifin. Yanqasimu yanqasimani yanqasimuna tanqasimu tanqasimani yanqasimna tanqasimu tanqasimani tanqasimuna tanqasimina tanqasimani tanqasimna anqasimu nanqasimu. Maka ini dalam bagian sorofnya masuk ke as-sulasyul mazid bi harfaini al-babul awal. Wazannya inkasara. Mauzunuhu wazannya infa'ala mauzunuhunya inkasara. Itu bab yang pertama. Adapun yang bab kedua ifta'ala mauzunuhu ijtama'a. Al-babu salis if'ala mauzunuhu ihmarra. Al-babu rabi tafa'ala mauzunuhu takallama. Al-babul khamis tafa'ala mauzunuhu taba'ada. Itu. Kemudian ya ala arba'ati aqsamin, ala arba'ati jar majrur, ala harfu jar, arba'ati majrurun bil ala. Arba'ati kalimat isim adat. Tandanya apa isim? Ada huruf jar. Marifat nakirah. Kenapa dia nakirah? Tidak ada alif lam. Mabni mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah. Berubahnya? Arba'atu arba'ata arba'ati. Muzakkar muannas. Kenapa muannas? Karena ada tak marbuto. Mufrad tasniah jamak. Mufrad. I'rabnya jadi majrurun bil ala. Jumlah jar majrur jadi? Jumlah jar majrur. Mohon maaf. Kalau dia di matanya mohon maaf. Terusin aqsamin. Aqsamin kalimat apa? Isim jamid. Marifat nakirah. Kenapa dia nakirah? Tidak ada alif lam. Mabni mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah. Berubahnya? Aksamun, aksaman, aksamin. Muzakkar muannas. Mufrad tasniah jamak. Mufradnya? Qasmun. I'rabnya jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya? Jar. Tanda jarnya? Kasrah. Kemudian ahaduha. Ahadu kalimat apa? Isim apa? Isim adat. Tandanya apa isim? Dimudhafkan. Dengan ha. Marifat nakirah. Marifat. Kenapa dia marifat? Karena dimudhafkan. Dengan ha. Mabni mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah. Berubahnya? Ahadu ahada ahadi. Muzakkar muannas. Mufrad tasniah jamak. I'rabnya? Mubtada dirafa'kan dengan rafa. Mubtada hukumnya rafa. Setiap mubtada harus ada khobar. Mana khobarnya? Tahirun. Berarti tahirun kalimat isim apa? Isim fa'il. Tandanya apa isim? Tanwin. Marifat nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam. Mabni mu'rab. Muzakkar muannas. Mufrad tasniah jamak. I'rabnya jadi khobar daripada ahadu. Khobar hukumnya rafa. Tanda rafanya domah. Kenapa domah? Karena termasuk isim mufrad. Asal katanya apa dia? Tahara. Tasrifin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahara yathuru tuhuran wa mutahharan fahuwa tahirun wa dzaka mathhurun uthhur la tathhur matharun mitharun. Isim fa'ilnya? Tahirun tahirani tahiruna tuharun taharatun tahiratun tahiratani tahiratun tawahiru. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang diterapkan di pondok pesantren kita Al-Isyraq yang merupakan metode daripada guru kita, yakni yang bersumber daripada dua buku ini aja. Sorob As-Ilati dan Nahu As-Ilati karangan daripada guru kita. Alhamdulillah Bapak dengan sababiyah dua buku ini menelurkan daripada regenerasi yang alhamdulillah bisa baca kitab dalam jangka waktu yang menurut kita itu enggak lama. Alhamdulillah rata-rata daripada pondok santri kita yang lulusan daripada pondok pesantren Al-Isyraq ini fokusnya kepada dua kitab ini sehingga beliau bisa baca kitab. Alhamdulillah. Maka demikian daripada penampilan penerapan daripada dua metode As-Ilati ini, yaitu metode As-Ilati Sorob dan juga Nahunya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.